Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama berdoa kepada Allah. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang barokah, yang manfaat di dunia wal akhirah, dan kita semua dijadikan anak yang soleh dan solehah. Amin, amin. Bagaimana kabarmu? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah, pagi hari ini anak-anak kita sudah semuanya lengkap di sini dalam keadaan sehat. Oh iya, ada satu yang masih dalam keadaan sakit. Doakan mudah-mudahan Allah segera menyembuhkan dan bisa berkumpul kembali bersama kita mencari ilmu di madrasah kita yang tercinta. Amin, amin ya rabbal alamin. Pertemuan kali ini akan membahas tentang subtema 2 tentang bumiku dan musimnya. Tujuan kita mempelajari subtema ini adalah agar kita bisa memahami tentang rotasi bumi, revolusi bumi, bagaimana proses pergantian siang dan malam, dan siswa dapat memberikan atau mencari informasi penting pada slide-slide PowerPoint yang akan disajikan nanti. Alhamdulillah, yuk kita belajar bersama dari materi sebelumnya. Nah, kapan kamu akan melihat matahari? Ya, betul. Pada waktu pagi hari sampai di sore hari. Dan kapan kamu akan melihat bulan? Ya, betul. Pada waktu malam hari. Nah, itu adalah unit dari subtema 1. Nah, kita akan memasuki subtema 2 tentang bumiku dan musimnya. Sebelum kita memulai, ayo kita lihat gambar tentang rotasi bumi, revolusi bumi yang akan ditampilkan dalam slide tayangan di PowerPoint ini. Sekarang kita lihat tentang rotasi dan pergantian siang dan malam. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini ada proses bagaimana terjadinya siang dan malam di sini. Nah, setelah kita memperhatikan gambar tersebut, yuk kita akan mendapatkan informasi mengapa ada siang dan malam. Apakah matahari itu bergerak sehingga ia terbit dan tenggelam? Bumi atau matahari kah yang sesungguhnya bergerak? Nah, di sini kita akan membahas di penjelasan ini. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya. Bumi berputar dari barat ke timur sehingga matahari tampak muncul dari timur dan bergerak ke barat. Bumi memerlukan waktu 24 jam untuk satu kali berotasi. Rotasi bumi ini menyebabkan gejala alam yang dapat kita amati dalam kehidupan sehari-hari, seperti gerak semu harian matahari, pergantian siang dan malam, terjadinya gerakan angin atau udara, terus yang terakhir perbedaan waktu. Nah, kalau kamu ingin tahu bagaimana sih prosesnya bumi itu berputar, nah kita amati gambar berikut, ya. Nah, dari proses perputaran bumi ini, maka kita bisa dapat menyimpulkan bahwasanya peta konsep akibat dari rotasi bumi itu adalah yang pertama, gerak semu harian matahari, yang kedua, perbedaan waktu, yang ketiga perbedaan siang dan malam, dan terakhir perubahan arah angin. Ya. Setelah kamu bisa mengamati dan memahami konsep-konsep tersebut, apa yang kamu dapatkan dari informasi tersebut? Yuk, tugasnya sekarang anak-anak membuat atau mencari informasi yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, bagaimana cara mendapatkan informasi penting? Pertama, kita harus membaca judul teks yang ada di slide tadi. Nah, tentang apa tadi ya? Terus yang kedua, membaca keseluruhan
bukan hanya awal dan akhirnya, tetapi membaca keseluruhan teks. Ingat, kita tidak akan bisa memahami suatu bacaan ketika kita hanya mengambil poin-poin yang akan kita baca. Ya. Setelah kita bisa membaca dan memahami keseluruhan teks, nah, langkah selanjutnya yaitu memberi tanda pada pokok masalah. Masalahnya apa yang akan kamu tangkap di situ? Nah, kita kasih tanda dulu. Itu ya. Nah, sekarang yuk kita simpulkan dari masing-masing anak, semuanya siapkan semuanya, ya. Kita berikan satu lembar, diberikan ke teman-temannya, ya. Semuanya sudah siapkan sebelum kita mengikuti pembahasan selanjutnya. Yuk semuanya bisa menulis apa tadi di slide utama tentang rotasi bumi. Nah, sekarang kita akan memasuki pembahasan selanjutnya tentang revolusi bumi. Revolusi bumi yang tadi adalah rotasi bumi. Sebelum kita membahas revolusi bumi, nah ini ada ilustrasi tentang bagaimana sih revolusi bumi itu. Nah, ini dia. Bagaimana perputaran waktunya, jangka waktu yang harus ditempuhnya, jaraknya dari bumi dan matahari. Nah, di sini sudah ada. Yuk diamati. Sekarang kita mengambil informasi penting. Gunakan waktunya untuk mengamati. Nah, sudah paham? Kalau sudah paham, saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang revolusi bumi. Yuk kita baca dan pahami apa sih informasi penting yang ada di dalam gambar tersebut. Ya, revolusi bumi adalah peredaran bumi mengelilingi matahari. Bumi melakukan rotasi bersamaan dengan melakukan revolusi. Arah gerak revolusi bumi sama dengan arah gerak rotasi bumi, yaitu dari barat ke timur. Ketika revolusi sumbu bumi miring dengan arah yang sama, yaitu 23,5 derajat dari garis tegak lurus pada bidang edar atau ekliptika. Nah, dari revolusi bumi ini prosesnya akan mengakibatkan apa sih? Ya, di sini ada mengakibatkan pergantian musim, ada perbedaan panjang siang dan malam, ada gerak semu tahunan matahari. Nah, gimana? Sudah paham semuanya bagaimana revolusi bumi, proses terjadinya revolusi bumi? Ya, sudah disiapkan di catatan berikutnya. Harus mencari informasi penting dari gambar dan penjelasan tadi. Ditulis, dipahami, ya, dan dihafalkan untuk persiapan menghadapi ya tes-tes yang akan disajikan nanti. Yuk ditulis semuanya. Nana disiapkan semuanya menulis. Nah, sudah paham semuanya? Baik, sudah paham semuanya? Ya, kalau sudah paham tadi langkah-langkahnya mengambil informasi penting atau mencari informasi penting bagaimana? Yang pertama adalah membaca judul teks. Yang kedua adalah membaca keseluruhan teks. Yang ketiga adalah memberi tanda pada pokok masalah utama. Jadi kalau anak-anak punya stabilo atau di bawahnya digaris pakai apa? Pakai pensil, itu menandakan bahwa catatan yang kamu garis tadi itu menandakan penting. Ada perhatian 1 detik atau 2 detik pada yang di garis bawah. Bagaimana? Sudah bisa mengambil poin-poin penting di dalam slide tadi? Oh, sekarang coba semuanya
tidak bisa mengekspresikan, terserah pakai bahasa kamu atau bagaimana. Kalau sudah bisa dan mampu memahami, nanti ada tugas per kelompok masing-masing ya. Ayo saling memberikan informasi bagaimana pendapat temanmu yang satunya dengan satunya. Notulen nanti wajib menulis ya. Jadi kadang bahasanya tidak sama tetapi tujuannya sama. Yo, itu semuanya tugasnya ketua kelompok dan notulennya. Ya. Yo. Biarkan semuanya ya. Ini kamu akan ada tugas individu. Tugas individu ini ya ada kriteria ya, nilai minimum yang harus kamu kerja agar tidak mengikuti remedial. Tetapi jika nilai kamu di bawah standar KKM yang telah kita tentukan, maka kamu wajib untuk mengikuti program remedial. Oke, paham ya? Nah, nanti kita nilai dulu, nanti insya Allah di pertemuan berikutnya saya umumkan siapa saja yang akan mengikuti remedial. Bersyukurlah kalau sampai tidak ada yang ikut program remedial ya. Dan untuk kriteria yang bisa mencapai di atas standar dan itu bisa masuk dan bisa ikut program pengayaan, ayo kita semuanya bisa ikut. Siapa yang mau ikut silakan ya. Karena apa? Ini bisa mencapai atau mengukur bagaimana sih tingkat kemampuan kamu mengolah, memahami dan mengerti apa yang tadi disampaikan, materi tadi yang disampaikan, gitu ya. Nah, itulah anak-anakku semuanya. Oke, nah sekarang saya bertanya lagi tadi, apa sih yang dinamakan rotasi bumi? Coba disebutkan. Ini adalah perputaran bumi pada porosnya. Nah, bagus. Nah, untuk revolusi bumi, siapa yang tahu? Angkat tangannya. Revolusi bumi adalah peredaran bumi mengelilingi matahari. Jadi bukan matahari yang mengelilingi bumi. Karena apa? Kalau kamu di malam hari jalan ya, nah itu seolah-olah matahari yang mengikuti kamu. Padahal apa? Padahal bumi yang mengikuti matahari. Ya, sudah dapat dipahami bagaimana perbedaan rotasi bumi dan revolusi bumi. Mudah-mudahan anak-anakku bisa memahami ya. Ya, semoga anak-anakku bisa terus mendapatkan ilmu yang barokah dan kita dapat bertemu lagi di materi berikutnya. Jangan lupa semangat belajar, kejarlah cita-citamu sebaik mungkin agar kamu bisa membanggakan dan membahagiakan orang tuamu dan berguna semuanya bagi masyarakat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup materi kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama berdoa, mengucapkan syukur bahwasanya kita telah menyelesaikan materi pada pagi hari ini. Yuk kita membaca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anakku. Salam untuk keluarga semuanya. Dan jangan lupa setelah pulang dari sekolah duhur, waktunya duhur, silakan mengerjakan sholat duhur. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.